sebagai hamba itu tugasnya nggak ada lain selain menghamba. Jadi namanya kawula itu tugasnya ya kawula. Ojo jadi kayak juragan. Namanya kawula ya udah menghamba saja. Jangan seperti majikan. Dan penghambaan itu lewat mana? Ya diantaranya perintah sholat. Penghambaan itu bisa diwujudkan, bisa dilakukan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garis-garis tertentu bahwa di dalam setiap gerakan-gerakan sholat dikandung maksud makna-makna kehidupan. Misalkan dengan bersujud, apa sih artinya sujud? Sujud itu kan meletakkan anggota tubuh yang paling mulia berupa kepala. Kepala itu dimanapun pasti mulia karena dia posisinya di atas. Posisinya di atas. Namun dalam kondisi sholat, mau tidak mau kepala harus ditaruh di bawah dan dia posisinya lebih rendah daripada pantat. Yang di luar sholat pantat lebih bawah daripada kepala, tapi di dalam sholat kepala harus terletak di bawah pantat kita. Itu artinya apa? Yang membunuh ego, mematikan imajinasi, mematikan lamunan dan khayalan yang tidak berujung. Banyak sekali makna dari thariqah. Nah, hakikatnya di mana? Hakikatnya ya kita belajar tentang ketundukan, tentang kepatuhan, tentang kebersamaan di dalam kita berjamaah, tentang barisan shaf, ada kebersatuan, ada soliditas, macam-macam. Dan makrifahnya di mana? Di makrifahnya ya bagaimana kita bisa mengajukan sekian banyak permintaan, sekian banyak permohonan kepada Zat yang memang senantiasa bangga ketika diminta dan senantiasa murka ketika tidak diminta. Jadi pengerannya jenengan kula nek jenengan suni paling seneng. Nek mboten jenengan suni paling gede, paling benci. Beda dengan kita. Kalau kita manusia kan enggak. Kalau enggak diminta malah seneng. Tapi begitu diminta benci. Enggak seneng. Umumnya wong itu jadi tiang bener seneng. Mboten tiang sanes kadang kawis ki kula nggih ngoten kok kadang kawis. Ketika orang datang